Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman manajemen, bertemu kembali dengan aktivitas Brilian Vol 6. Nah, di episode kali ini kita akan menjelaskan soal UAS untuk pengantar ekonomi mikro. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasan, boleh teman-teman terlebih dahulu lihat soalnya yang nomor 2. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi di soal nomor 2 itu ada sebuah perusahaan beroperasi dalam jangka pendek dengan struktur biaya sebagai berikut. Nah, jadi di nomor 2 ini untuk 2A kita harus melengkapi tabel biaya dengan menghitung TFC, lalu TVC, lalu AVC, ATC, dan juga MC. Nah, jadi kita harus melengkapi tabel-tabel ini semua. Bagaimana caranya? Nah, jadi di sini ada penjelasan untuk cara-cara untuk mengisi tabel-tabel yang kosong tersebut. Nah, mungkin boleh teman-teman pahami terlebih dahulu untuk langkah-langkah mengisi tabel-tabel yang kosong tersebut. Di sini ada beberapa langkah, ada langkah ke-1, langkah kedua, dan langkah ketiga. Nah, mungkin setelah teman-teman pahami, mungkin kita langsung saja untuk menghitungnya. Nah, jadi untuk menghitungnya itu, yang pertama untuk yang total fixed cost. Nah, untuk total fixed cost ini, kenapa total fixed costnya 9? Karena ketika output yang dihasilkan 0, tetapi tetap ada total costnya 9, maka ini dijadikan untuk total fixed cost. Karena di saat tidak ada produksian, costnya itu tetap ada, maka itu menjadi total fixed cost. Nah, langsung lanjut ke total variable cost. Total variable cost itu rumusnya TC min TFC dibagi Q. Nah, kita coba untuk yang outputnya yang Q-nya 1. Berarti TC min TFC, TC-nya 15. Lalu TFC-nya 9. Q-nya 1. Jadi 15 dikurang 9 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, di sini 6. Sudah ketemu ya. Nah, lanjut ke untuk mencari AVC-nya. Untuk mencari AVC rumusnya itu TVC dibagi Q. Nah, untuk yang Q1, TVC-nya 6 dibagi 1 sama dengan 6. Sini 6 juga. Nah, lalu yang AVC-nya, average total cost, itu rumusnya TC dibagi Q. Nah, TC-nya itu sini 15. 15 dibagi 1 menjadi 15. Nah, untuk yang marginal cost itu rumusnya MC sama dengan delta C. Nah, delta C itu TCN dikurangi TCN min 1. Nah, jadi untuk seperti yang kita menggunakan untuk yang Q2, kita gunakan Q2, TCN berarti TC Q2 sama dengan 20 dikurangi, lalu TCN min 1, N nya tadi kan 2, jadi TC 2 dikurangi 1 sama dengan, berarti kita menggunakan TC 1 yang Q1. TC Q1 itu berarti 15.
20 dikurangi 15 sama dengan 5. Nah, jadi untuk mencari marginal cost yang Q2 itu sebesar 5. Nah, jadi setelah kita isi semua, jadi dapatlah ini. Setelah kita cari sudah dapat ini. Dan rumus-rumusnya juga tadi sudah sesuai ya. Nah, mungkin kita lanjut ke soal nomor 2B. Nah, untuk nomor 2B ini diketahui jika harga pasar P sama dengan 7, tentukan TR dan profitnya. Nah, rumus yang digunakannya total revenue atau TR sama dengan P dikali Q, dan untuk rumus profit sama dengan TR min TC. Langsung kita ke hitungannya. Nah, untuk soal 2B, untuk kita mencari TR tadi tuh, TR sama dengan P dikali Q. Karena kita sudah ketahui bahwa P nya itu sama dengan 7 dikali Q, untuk ini Q1, ini Q2, kita langsung kalikan saja. P sama dengan 7 berarti P dikali Q, 7 dikali 1 7, 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, itu untuk mencari total revenue. Untuk mencari profit itu rumusnya TR min TC. Nah, TR nya untuk yang Q1, TR nya itu 7 dikurangi TC pada Q1 sama dengan 15. Jadi hasilnya sama dengan min 8. Lalu dan seterusnya. Seperti untuk yang Q2, profitnya itu TR nya 14 dikurangi 20 sama dengan negatif 6. Nah, lalu dan seterusnya. Lalu interpretasinya, semua tingkat produksi menghasilkan kerugian, tetapi kerugian terkecil sama dengan negatif 6 terjadi pada Q2 dan Q3. Pada Q2 dan Q3 sebesar negatif 6. Lalu yang paling optimalnya adalah Q sama dengan 2, karena P sama dengan 7 lebih dari AVC sama dengan 5,5. Jadi yang paling optimalnya itu adalah di Q sama dengan 2. Nah, untuk mencari optimalnya, kita lihat untuk AVC-nya lebih kecil yang mana. Di sini AVC untuk Q2 dan Q3 itu, untuk Q2 5,5 dan untuk Q3 itu 6. Maka kita gunakan yang terkecil, yaitu Q2 sama dengan 5,5. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2C. Apakah perusahaan memaksimalkan profit atau meminimalkan kerugian? Harus tutup atau lanjut? Nah, jadi kita analisis terlebih dahulu. Karena profit kurang dari 0, perusahaan tidak memaksimalkan profit, tetapi perusahaan berada pada kondisi meminimalkan kerugian. Produksi optimal terjadi saat kerugian paling kecil, yaitu Q sama dengan 2 atau Q sama dengan 3. Nah, untuk keputusan tutup atau lanjut usahanya, itu ada aturannya. Yang pertama, jika P lebih dari sama dengan AVC, maka perusahaan tetap berproduksi. Tetapi jika P kurang dari AVC, perusahaan harus tutup. Nah, setelah tadi kita cek, pada Q yang paling optimal itu kan Q sama dengan 2.
dengan P sama dengan 7 lebih dari AVC sama dengan 5,5. Nah, karena P masih lebih besar daripada AVC-nya, yaitu 5,5, maka kesimpulannya perusahaan sebaiknya tetap berproduksi karena pendapatan masih bisa menutup biaya variabel. Lalu kerugian juga lebih kecil dibanding jika tutup total atau hanya menanggung TFC-nya. Nah, jadi kesimpulannya itu perusahaan masih tetap berproduksi. Nah, lalu lanjut ke soal nomor 2D. Nah, untuk yang 2D ini kita akan membuat kurva. Nah, untuk membuat kurvanya itu kita buat untuk yang horizontalnya menggunakan key, lalu yang vertikalnya itu adalah cost atau price-nya. Nah, langsung kita masukkan saja untuk yang key-nya. Sini key 1 sampai 6 untuk yang di horizontalnya. Untuk yang ke atasnya kita masukkan untuk cost atau price. Nah, caranya itu untuk saat Q1 lalu AVC-nya itu AVC, ATC dan MC pada Q1 itu kita bisa lihat di tabel yang telah tadi kita buat. Nah, jadi ketika Q1 maka AVC dan ATC dan MC-nya itu adalah AVC-nya 6, lalu ATC-nya 15 dan MC-nya 6. Nah, langsung kita masukkan saja di kurvanya. Di sini ketika Q1 maka AVC dan MC-nya itu ada di 6. Lalu ATC-nya tadi ada di 15 yang ada di sini. Nah, dan untuk yang garis putus-putus ini itu adalah harga, dimana harganya tetap konsisten di angka 7, maka kita buat secara garis lurus saja untuk yang P-nya. Nah, mungkin untuk membuat kurva itu kita hanya mencantumkan AVC, ATC, MC dan juga P-nya. Nah, lalu kesimpulannya, grafik menunjukkan kurva biaya produksi jangka pendek di mana kurva MC memotong AVC dan ATC pada titik minimum. Garis harga P sama dengan 7 berada di atas AVC namun di bawah ATC, sehingga perusahaan mengalami kerugian tetapi masih layak berproduksi dalam jangka pendek. Perusahaan meminimalkan kerugian dengan berproduksi pada tingkat output sekitar Q sama dengan 2 atau Q sama dengan 3. Nah, mungkin sekian penjelasan untuk pengantar ekonomi mikro. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.